di sini saya akan menjelaskan arti dari pendorong revolusi hijau itu. Jadi ya artinya dari revolusi hijau itu menurut saya tuh perubahan dalam dunia usaha atau ke arah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan juga. Jadi artinya itu bisnis sekarang ini kan nggak cuma fokus ke produksi atau ke cari keuntungan saja, tapi juga mulai memperlihatkan dampaknya ke lingkungan, misalnya itu dengan menggunakan teknologi yang lebih modern dan tidak merusak alam. Nah, jadi pada bagian pertama ini adanya meningkatkan kesadaran lingkungan. Nah, jadi kan sekarang kan banyak orang-orang yang mulai sadar pentingnya menjaga lingkungan. Karena kan banyak masalah yang terjadi seperti pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan kerusakan alam. Makanya kan banyak orang mulai memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Jadi hal ini mendorong pelaku usaha untuk ikut berubah, atau jadi mereka nggak fokus cari keuntungan saja, tetapi juga menjaga lingkungan. Terus yang kedua ini adanya peluang ekonomi. Jadi di bagian ini kalau bisnis ramah lingkungan itu punya juga peluang yang besar. Jadi kan permintaan terhadap produk atau seperti barang itu yang didaur ulang atau energi yang terbarukan dan produk organik itu terus meningkat. Jadi ini jadi kesempatan bagi pengusaha untuk membuka usaha yang sekaligus menguntungkan dan berkelanjutan. Terus yang ketiga itu adanya perkembangan teknologi. Nah, jadi kan di teknologi sekarang ini kan sangat berpengaruh ke dalam perkembangan ini. Jadi kan dengan teknologi sekarang ini, pengusaha jadi lebih mudah membuat inovasi yang ramah lingkungan. Contohnya itu seperti penggunaan energi matahari, pengelolaan limbah jadi produk yang baru, atau produksi yang lebih ramah atau lebih hemat energi gitulah. Terus yang keempat itu adanya dukungan pemerintah. Nah, jadi kan pemerintah juga kan ikut berperan dalam mendorong bisnis hijau. Biasanya kan lewat kebijakan, program, atau bantuan untuk usaha yang peduli lingkungan. Tujuannya itu supaya pembangunan tetap berjalan tapi tidak merusak lingkungan. Nah, terus yang terakhir itu adanya perubahan gaya hidup konsumen. Nah, jadi selain itu gaya hidup masyarakat juga lebih berubah atau kayak banyak yang berubah gitu. Sekarang kan banyak orang yang lebih memilih produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena itu pelaku usaha tidak mau harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen. Nah, jadi yang menjadi kesimpulannya di ini bahwa dijelaskan revolusi hijau itu terjadi karena gabungan dari semua faktor-faktor tadi. Mulai dari kesadaran masyarakat, peluang ekonomi, teknologi, dan sampai ke dukungan pemerintah. Semua itu membuat bisnis sekarang itu tidak hanya mengejar mencari keuntungan saja, tetapi mulai peduli terhadap lingkungan. Nah, jadi di sini tugas keduanya itu membahas tentang revolusi dan pendorong green entrepreneurship. Nah, jadi kan ini membahas tentang perubahan dalam dunia bisnis ke arah yang lebih ramah lingkungan, sekaligus menjadi sekaligus faktor-faktor yang mendorong perubahan tersebut. Nah, jadi di bagian kiri saya ini dijelaskan perubahan dalam dunia usaha. Jadi yang pertama itu dari awalnya ke fokus ke profit saja, tapi sekarang mulai ke berkelanjutan. Terus yang kedua itu dari eksploitasi alam sekarang beralih ke lebih ramah lingkungan. Terus yang ketiga itu dari metode lama sekarang berkembang ke inovasi hijau. Jadi artinya itu bisnis sekarang ini sudah berubah jadi lebih peduli lingkungan dan juga bukan cuma cari keuntungan saja. Nah, jadi pada bagian tengah ini ada beberapa faktor pendorong green entrepreneurship. Jadi yang menjadi pertama itu ada Hills dan Wheels. Nah, jadi kan sekarang itu orang lebih peduli sama kesehatan. Jadi produk alami lebih sedikit diminati. Bukan lebih sedikit sih, lebih ke diminati. Nah, jadi makanya itu banyak bisnis mulai ikut menyesuaikan. Terus yang kedua itu ada dukungan pemerintah. Jadi kan pemerintah sekarang ini kan membantu lewat dana atau memberikan program atau membuat program untuk teknologi hijau.
Jadi kan bisnis sekarang itu kan lebih ke ramah lingkungan atau lebih mudah berkembang gitu. Terus yang ketiga itu ada future capital gitu. Terus kan artinya itu banyak investor yang mulai tertarik ke bisnis hijau karena kan dianggap punya masa depan yang bagus. Terus yang terakhir itu adanya internet dan teknologi. Jadi di mana teknologi ini sekarang kan bisa membantu bisnis bisa berkembang lebih cepat, baik dari segi promosi atau maupun inovasi. Terus di bagian kanan ini adanya dampak-dampak dari green entrepreneurship. Jadi kan yang pertama itu ada lingkungan yang lebih terjaga, terus adanya ekonomi bertumbuh atau ekonomi ikut berkembang, terus adanya lapangan kerja bertambah atau kayak lapangan kerja meningkat, terus yang terakhir itu adanya hidup masyarakat jadi lebih sehat. Nah, jadi dampaknya ini tidak hanya ke lingkungan tetapi juga ke ekonomi dan kehidupan masyarakat. Terus yang menjadi kesimpulannya itu semua, jadi intinya itu green entrepreneurship itu berkembang karena dorongan dari teknologi atau ekonomi dan kesadaran masyarakat. Dan kedepannya juga bisnis ini berhasil adalah bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga berkelanjutan dan berguna untuk bagi masyarakat setempat.